warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Endang Purwani, saya guru SMK Anur Ampel Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi modus data berkelompok pada kelas 12 keperawatan SMK Anur Ampel Boyolali. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar video pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu dari kalian silahkan memimpin doa. Marilah sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ini kelas 12 keperawatan. Anissa hadir? Hadir. Ayu Sundari hadir? Hadir. Fajar Ivan Purnomo hadir? Dewi Triana hadir? Hadir. Mifta Rizky hadir? Hadir, Bu. Muhammad Agus hadir? Hadir, Bu. Putri Ayu hadir? Hadir, Bu. Rani Eka hadir? Rani Eka hadir? Hadir. Wiwin hadir? Hadir. Oh, berarti sudah lengkap ya? Ini masih masa pandemi. Saya mengharapkan kalian masih tetap menjaga kesehatan kalian dengan memperlakukan 5M. Mencuci tangan, apalagi? Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Jaga jarak, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Yang paling penting kalian di tengah kondisi seperti ini tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang min data kelompok ya. Sekarang sebelum modus data berkelompok, apakah kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Masih. Yang akan kita pelajari adalah ukuran pemusatan data kelompok dari modus. Apakah kalian masih mengingat materi ini? Masih ingat kalian tentang modus? Masih. Oke. Yang kedua, tentukan modus dari data berikut. 41 dan 42. Oh ya. Terus, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini nanti,
itu tentang menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Adapun indikator pencapaian kompetensinya itu menentukan modus data kelompok dari tabel atau grafik. Kemudian kalian bisa terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus data kelompok. Jelas? Jelas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini nanti, kalian bisa menentukan modus dari tabel atau grafik untuk data kelompok dengan tepat. Yang kedua, terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus secara tepat. Sudah jelas? Sudah. Tahapan pembelajaran yang pertama itu nanti orientasi masalah. Saya akan memberikan pengamatan kalian terhadap permasalahan. Masalah 1 dan masalah 2. Yang kedua, pengorganisasian peserta didik. Nanti saya akan membuat kalian membagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, penyelidikan, itu nanti kalian berdiskusi lewat grup WA yang telah dibuat ya. Terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Salah satu dari kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dan yang kelima, mengevaluasi, itu nanti dari kelompok yang sudah presentasi, silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan pendapatnya dari hasil presentasi kelompok lain. Oke? Dan penarikan kesimpulan. Jelas? Jelas. Sistem penilaian pada pembelajaran kali ini itu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu ada kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, sama kesopanan. Pengetahuan nanti saya akan memberikan soal IC. Adapun dari nilai keterampilan itu nanti penugasan LKPD kelompok presentasi yang akan dinilai. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Maka manfaat modus data kelompok dalam kehidupan sehari-hari itu ada 1, bisa digunakan dalam pengolahan data. Dalam perusahaan pun bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak barang yang laku di pasaran. Terus yang ketiga, kalian juga bisa mengetahui berapa banyak barang yang harus diproduksi. Yang keempat, ini yang paling sering biasanya kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari itu tentang penghitungan. Yang nomor 4 tentang penghitungan suara dalam Pilpres. Kandidat mana yang mendapat suara terbanyak? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Saya akan memberikan kalian permasalahan 1. Coba tolong kalian amati terlebih dahulu. Nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK Anur Ampel Boyolali adalah sebagai berikut. 85, 75, 76, 41, 43, 55, 32, 48, 56, 63, 81, 44, 36, 82, 74, 63, 70, 90, 62, 59, 52, 49, 58, 60, 58, 63, 72,
846179. Dari permasalahan data itu, silakan kalian menuliskan kelas modus dugaannya di kotak yang sudah disediakan. Kemudian siswa bisa merumuskan sendiri bagaimana mencari modus untuk data berkelompok. Silakan kalian amati permasalahan 1 tersebut. Sudah? Sudah, Bu. Dari permasalahan itu, langkah apa yang akan kalian ambil untuk menyelesaikannya? Ada yang bisa untuk menyelesaikan itu? Saya Bu. Ya, Langkah-langkah pengamatan masalah 1. 1. Membuat tabel distribusi frekuensi. 2. Menentukan dugaan kelas modus dengan mencari kelas frekuensi tertinggi. 3. Kemudian mencari atau menentukan modus data berkelompok. Membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan dugaan kelas modus dengan mencari kelas frekuensi tertinggi. Yang ketiga, kemudian mencari atau menentukan modus data berkelompok. oh, ya. Gimana yang lain sudah bisa membayangkan langkah? Ya, sudah bagus ya. Berarti untuk permasalahan 1 kalian bisa menentukan langkahnya. Kemudian saya berikan pengamatan untuk permasalahan kedua. Untuk masalah yang kedua, masalah 2. Setelah kalian mengetahui rumus modus data berkelompok, selesaikan masalah dari tabel histogram berikut. Data tinggi badan kelas 10 MIA 1. Tentukan modus dari data di atas. Kalian bisa mengamati permasalahan 2? Bisa. Dari permasalahan 2, dari masalah 2, langkah apa yang akan kalian ambil untuk menyelesaikannya? Ada yang bisa? Ada saya, Bu. Ya, silakan. 1. Membuat tabel dari histogram masalah 2. Kemudian 2. Menentukan tepi bawah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas berikutnya. Setelah itu menentukan modusnya. Ya, terima kasih. Yang lainnya bisa mengerti yang disampaikan dari Putri? Bisa. Oh ya. Kalau sudah, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian bergabung di grup WA masing-masing kelompok. Saya nanti akan mengecek kalian lewat grup WA. Iya, Kalian Bu. bisa mengerjakan lewat menyelesaikan permasalahan melalui LKPD dan bahan ajar yang sudah saya kirim di grup ya tadi ya. Iya, Bu. Oke. Silakan kalian bergabung di grup WA masing-masing. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. Kelompok 2 ada permasalahan? Kelompok 2? Bentar, Bu. Kelompok 3 ada masalah? Tidak, Bu. Silakan ketua kelompok membagi perannya pada masing-masing anggota dalam penyelesaian LKPD, ya. Karena itu kan penilaian LKPD, walaupun itu dikelompokkan, tetap nilainya masing-masing akan dinilai dari siswa. Kelompok 1 ada permasalahan? Tidak, Bu. Kelompok 2? Tidak.
Kelompok 3? Tidak, Bu. Iya, saya akan ngecek kalian lewat WA. Belum. Ada yang sudah selesai belum? Sudah. 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 Sudah, Bu. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Keaktifan sudah ada ya. Diskusinya juga sudah berjalan. Kelompok 2 juga. Ini belum kelompok 2. Keaktifan juga sudah ada. Kelompok diskusi juga sudah berjalan. Kelompok 3. Keaktifan juga sudah berjalan. Diskusi juga sudah berjalan. Oh, bagus. Berarti ada kerjasama walaupun kita daring. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada permasalahan tidak untuk kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3? Tidak ada, Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, kita akan bergabung lagi ya. Silakan dari kelompok yang akan presentasi, kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan mengirim LKPD-nya ke WA saya. Dan yang menyelesaikan masalah 2 yang akan presentasi nanti, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Silahkan dikirim ke grup ke WA saya ya. LKPD-nya silahkan dikirim ke WA saya, nanti saya share-kan ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 yang akan presentasi. 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Masalah 1. Nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK Anur Ampel Boyolali adalah sebagai berikut. 85, 75, 76, 41, 43, 55, 32, 48, 56, 63, 81, 44, 36, 82, 74, 63, 70, 90, 62, 59, 52, 49, 58, 60, 58, 63, 72, 84, 61, 79. Dari data di atas, silakan Anda menuliskan kelas modus dugaan di kotak yang sudah disediakan. Kemudian siswa bisa merumuskan sendiri bagaimana mencari modus untuk data berkelompok. Penyelesaian. Silakan siswa menuliskan kelas modus dengan dugaannya pada kotak berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nilai 32 sampai 41 frekuensi 3, 42 sampai 51 frekuensi 4, 52 sampai 61 frekuensi 8, 62 sampai 71 frekuensi 5, 72 sampai 81 frekuensi 6, 82 sampai 91 frekuensi 4. Dugaan kelas modus adalah kelas 52 sampai 61. Kemudian siswa merumuskan sendiri bagaimana mencari modus dari tabel distribusi frekuensi di atas. Kelas 32 sampai 41, batas kelas 31,5 sampai 41,5, batas bawah 31,5, panjang kelas 10, frekuensi 3, D10, D21, PB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2 31,5. Kelas 42 sampai 51, batas kelas 41,5 sampai 51,5,
batas bawah 41,5, panjang kelas 10, frekuensi 4, D11, D24, TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2, 43,5. 52 sampai 61, 51,5 sampai 61,5. Batas bawah 51,5, panjang kelas 10, frekuensi 8, D14, D23, TB plus P D1 dibagi D1 plus D2, 57,21. Kelas 62 sampai 71, batas kelas 61,5 sampai 71,5. Batas bawah 61,5, panjang kelas 10, frekuensi 5, D13, D21, TB plus P dikali D1 bagi D1 plus D2, 69. Kelas 72 sampai 81. Batas kelas 71,5 sampai 81,5. Batas bawah 71,5, panjang kelas 10, frekuensi 6, D11, D22. TB plus P D1 dibagi D1 plus D2, 74,83. Kelas 82 sampai 91. Batas kelas 81,5 sampai 91,5. Batas bawah 81,5, panjang kelas 10, frekuensi 4, D12, D20, TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2, 91,5. Modus dari tabel di atas adalah 57,21 yang muncul pada kelas modus 52 sampai 61, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi. Dengan demikian, untuk menentukan modus data berkelompok, kelas modus harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, modus data berkelompok dapat ditentukan sebagai berikut. Modus sama dengan TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Dengan pengertian MO, modus data kelompok, TB tepi bawah, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas berikutnya. Kesimpulan, jadi menentukan modus data kelompok, MO sama dengan TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Nilai modus data kelompok sama dengan 57,21. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya kelompok 1. Sangat bagus sekali ya. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Dari masalah 1 yang dipresentasikan oleh kelompok 1, adakah kelompok lain yang akan memberikan pendapatnya, tanggapannya, ataupun pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan dari kelompok berapa? Ada yang mau menanyakan, menanggapi, atau memberikan pendapatnya? Silahkan. Perkenalkan, saya Dewi Triana dari kelompok 2 mau menyampaikan pendapat. Apa perbedaan ukuran pemusatan data tunggal dengan ukuran pemusatan data kelompok? Terima kasih untuk kelompok 2 atas nama Dewi Triana. Silahkan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya, Bu. Silakan. Perbedaan ukuran pemusatan data tunggal dihitung menggunakan data aslinya, sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok dihitung menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Gimana kelompok 2? Pendapat dari kelompok 1 sudah sesuai? Sesuai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk presentasikan masalah 2 adalah kelompok berapa?
Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Nuzula, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kalian mengetahui rumus modus data berkelompok, selesaikan masalah di bawah ini. Data tinggi badan kelas 10 MIA 1. Tentukan modus dari data di atas. Penyelesaian. Tinggi badan 151 sampai 155 frekuensi 2. Tinggi badan 156 sampai 160 frekuensi 4. Tinggi badan 161 sampai 165 frekuensi 7. Tinggi badan 166 sampai 170 frekuensi 8. Tinggi badan 171 sampai 175 frekuensi 6. Tinggi badan 176 sampai 180 frekuensi 5. TB 165,5. P 5. D1 8/7 bagi 1. D2 8/6 bagi 2. Modus TB plus P kali D1 per D1 plus D2 sama dengan 165,5 plus 5 kali 1 per 1 plus 5 sama dengan 165,5 plus 5 per 3 sama dengan 165,5 plus 1,67 sama dengan 167,17. Jadi modus dari data di atas adalah 167,17. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Bu. Ya, terima kasih presentasinya untuk kelompok 3. Sangat bagus sekali. Untuk kelompok lain, siapa yang akan memberikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan untuk kelompok 3? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada, Bu. Silakan, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana menentukan modus dari histogram? Itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Saya, Bu, yang akan menjawab. Silakan. Dengan mencari kelas modus diambil dari frekuensi terbanyak, kemudian mencari tepi bawah, selisih frekuensi modus dengan sebelumnya, selisih modus dengan frekuensi sesudahnya, panjang kelas, setelah itu baru menentukan nilai modusnya. Oh iya. Untuk kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah puas, Bu. Oh iya, terima kasih. Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 yang ada, kalian bisa menarik kesimpulan tentang modus data berkelompok. Ada yang bisa menyimpulkan dari permasalahan 1 dan 2 yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Ayo salah satu silahkan. Saya, Bu. Silakan. Kesimpulan. Modus data kelompok dengan rumus MO sama dengan TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Dengan MO modus TB tepi bawah, P sama dengan panjang kelas, D1 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke, terima kasih. Yang lainnya sudah ya. Kesimpulan yang didapatkan dari modus data kelompok itu adalah dengan rumus MO
sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Dengan MO itu adalah modus data kelompok, P itu panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Sudah jelas semuanya tentang kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini? Sudah. Dari soal kuis yang sudah saya kirim melalui Google Form itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengikuti pembelajaran tentang modus data berkelompok. Sudah jelas? Sudah. Silakan kalian kerjakan 10 menit, nanti saya akan ngecek nilai dan tingkat pemahaman kalian ya. Dari kuis sudah ada yang menyelesaikan? Sudah. Dari soal kuis, kalian ternyata sudah banyak yang mendapatkan jawaban benar. Berarti dari sini saya simpulkan kalian bisa memahami untuk materi modus data kelompok ya. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bagian yang belum kalian pahami ada? Tidak ada. Apakah yang kalian sudah pelajari? Tentang modus data kelompok. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Rumus modus. Bagi nilai kalian yang sudah tuntas, nanti saya akan memberikan soal pengayaan. Dan bagi yang nilainya kurang, nanti saya akan memberikan remedial. Sudah? Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya, nanti kalian akan mempelajari tentang simpangan rata-rata. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran berikutnya? Masih. Pembelajaran kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Silakan kalian melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.